Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitasnya. Dan saya doakan bagi yang sedang ikhtiar closing, mudah-mudahan segera didekatkan ya closingnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang copywriting ya, khususnya untuk copywriting untuk properti ya. Oke, langsung saja sebelum memulai teman-teman siapkan ya, harus kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari ini berkah dan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga sediakan cemilan ya, karena supaya kita santai-santai, karena materinya nggak berat ya, materi ringan tapi insya Allah bisa membantu buat teman-teman semua. Lalu selanjutnya siapkan catatan. Jadi ingatlah ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Itu kata Ali bin Abi Thalib ya. Karena nanti ada poin-poin yang mungkin bisa dicatat oleh teman-teman, lalu bisa nanti direview lagi ketika memang tidak melihat videonya, bisa melihat catatan teman-teman gitu ya. Lalu nanti juga kita ada sesi diskusinya ya. Nah, sebelum mulai ada prinsip sederhana nih ketika jualan online ya. Jadi sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Itulah kata Dewa Eka Prayoga. Kenapa sih kita harus sharing dulu? Sebenarnya orang-orang itu nggak suka dijualin teman-teman. Mereka itu akan merasa terlihat bodoh ketika tahu bahwa mereka itu sedang kita rayu untuk membeli produk mereka. Jadi kenapa harus sharing dulu? Ya tujuannya untuk membangun authority atau menjalin kedekatan dulu teman-teman. Gak bisa kita langsung jualan. Jadi apalagi di properti sendiri ya, perlu pendekatan ya. Gak bisa langsung kayak jualan gorengan gitu lah. Ada yang datang ditawari langsung beli, itu nggak mungkin ya di dunia properti. Jadi kita harus bangun authority dulu atau kekuatan pendekatan ya. Nah, jadi sebenarnya kekuatan authority ini sangat penting teman-teman ya. Perlu teman-teman pasti pernah melihat ya, ada suatu barang yang biasa aja tapi laris di pasaran ketika yang memasarkannya itu artis atau selebritis. Nah, itulah kunci authority ya. Karena artis itu sudah punya kedekatan ya, karena dia sudah tenar juga gitu ya. Nah, itu artis ya. Kalau kita siapa? Kita bukan siapa-siapa ya, makanya kita harus penting menjalin authority tersebut ya. Dan pastinya ketika kedekatan sudah terjalin, disitulah timbul trust atau kepercayaan. Itulah pentingnya dalam sebuah penjualan. Nah, apa sih copywriting itu? Nah, copywriting adalah salah satu teknik seni penulisan dengan tujuan untuk mendapatkan respon dari pembacanya. Sebenarnya media dalam copywriting itu bukan hanya dalam bentuk tulisan saja ya, bisa melalui gambar atau video gitu ya. Jadi memang faktanya di Indonesia ini orang-orang itu tidak suka baca iklan tapi senang baca cerita. Bener gak? Contohnya ya, kita tahu rating sinetron di Indonesia itu sangat tinggi sekali ya, kayak sinetron di SCTV, Indosiar itu banyak sekali gitu ya penontonnya, karena mereka orang-orang Indonesia itu rata-rata seneng diceritain gitu ya, jadi seneng baca cerita dulu gitu ya. Makanya disinilah pentingnya copywriting itu adalah penulisan, bagaimana caranya merespon si orang yang melihat tulisan kita itu. Selanjutnya, kenapa sih pentingnya membuat copywriting ini? Jadi teman-teman ya, namanya copywriting adalah itu poinnya itu konversi. Jadi ketika orang sudah membaca tulisan kita, bagaimana orang tersebut memutuskan untuk membeli. Nah, itu endingnya gitu ya. Endingnya itu ketika sudah membaca, bagaimana dia tertarik lalu membeli. Nanti di poin selanjutnya dijelaskan tahapan-tahapannya seperti apa saja ya. Nah, jadi di sini pentingnya memahami customer journey atau perjalanan seorang buyer, perjalanan seorang pembeli gitu ya. Jadi ini konsepnya itu AIDA. Yang pertama itu adalah attention. Jadi dari customer itu memperhatikan postingan Anda gitu ya. Jadi ketika kita buat postingan, dia mulai memperhatikan gitu, membaca, lalu selanjutnya interest. Jadi setelah memperhatikan postingan, kayaknya penasaran ya, mungkin dia mencari tahu lagi lebih dalam lagi, apa sih produk yang ditawarkan oleh Anda itu ya, yang diposting itu ya. Selanjutnya adalah decision atau menimbang keputusan ya. Jadi setelah interest itu dia mulai menimbang nih, ketika dia sudah melihat postingan Anda,
mencari tahu lebih dalam lagi, lalu menimbang keputusan nih. Dia mulai menimbang-nimbang, wah beli apa enggak gitu ya. Dan yang terakhir adalah action. Nah, di sini action ini adalah menentukan pilihan untuk membeli produk gitu ya. Di sini action ini, nah ini tahapannya teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari 4 tahapan ini. Attention dulu, customer mulai memperhatikan postingan Anda, interest mulai mencari tahu, desire menimbang keputusan, dan terakhir adalah action, beli atau tidak. Nah, di sini ya ini konsep sederhana ini harus teman-teman pelajari ya. Nah, kenapa sih pentingnya membuat copywriting ini? Nah, di sini teman-teman, di point attention dan interest ini. Jadi sebelum adanya poin menimbang keputusan dan action ini, maka kan harus yang dilewati ini dulu ya, membuat postingan dulu, terus bagaimana caranya interest gitu ya, customer itu lebih mencari tahu lebih dalam lagi. Nah, di sini poin pentingnya. Kenapa sih pentingnya membuat copywriting itu? Karena perbaiki konten dan copywriting Anda untuk memperbanyak traffic atau peminat. Poinnya di sini dulu ya. Jadi banyakin dulu traffic dengan cara orang-orang itu membaca postingan-postingan teman-teman. Tapi membaca postingan bukan hanya sekedar membaca saja, tapi harus membuat postingan yang keren. Salah satunya copywritingnya, penawarannya harus menarik teman-teman ya. Bukan hanya sebatas penawaran saja, tapi bagaimana ilmunya, caranya supaya tulisan kita itu lebih diperhatikan oleh pembaca atau calon pembeli. Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sih polanya atau triknya ya dalam membuat copywriting ini. Nah, teman-teman perhatikan contoh penawaran berikut ini ya. Jadi mana yang lebih menarik menurut Anda? Nah, ini ya. Nih yang kita yang belah kiri dulu ya. Dijual motor Honda Astrea tahun 1990, harganya 4.500.000, spesifikasinya bodi mulus, bensin irit, SNK hidup, pajak masih lama, siap pakai, hubungi nomor di bawah ini, Jalan Merdeka. Nah, ini adalah copywriting yang umum ya, yang setiap hari kita lihat gitu ya, setiap hari berselebaran di dunia maya dia, apalagi di marketplace gitu ya, sangat banyak sekali. Nah, kenapa sih pentingnya membuat copywriting ini? Nah, di sini lihat yang sebelahnya. Ketika kita bisa membuat copywriting, bisa membuat sebuah tulisan yang dapat menarik perhatian konsumen, di sini letak kelebihannya. Postingan kita akan lebih diperhatikan. Kita lihat ya, gambarnya sama, tapi lihat tulisannya. Telah hilang uang sebesar 4.500.000. Bagi yang menemukan uang tersebut akan diberi hadiah motor Honda Astrea tahun 1990 dengan spesifikasi sama ya, spesifikasinya tuh. Segera hubungi agar dapat hadiah motornya. John, sama nomornya juga ya. Nah, di sinilah pentingnya cara membuat copywriting yang menarik. Tujuannya agar orang-orang itu tertarik. Wah, apa ini maksudnya ya? Telah hilang uang sebesar ya. Ini kan tujuannya ya tetap kalau dia ada yang mau yang beneran tertarik, wah ya 4.500.000 saya kasihin dapat uangnya, sama saja kan seperti penjualan ini ya. Namun di sini dia menggunakan teknik hypnotic writing. Jadi bagaimana membuat tulisan itu menghipnotis gitu ya. Jadi orang itu tertarik, oh iya juga ya. Kadang di sini ada gokilnya juga ya tuh ya, lucunya juga ya. Kenapa aneh juga ya, telah hilang uang sebesar 4.500.000 gitu ya. Kok bisa gitu ya bikin copywriting kayak gini? Nah, di sini tujuannya teman-teman pentingnya membuat copywriting yang menarik ya. Artinya hypnotic writing ya. Bagaimana caranya orang itu merasa tertarik gitu ya. Jadi kalau menurut Joe Vitale itu tulisan yang menghipnotis artinya tulisan yang menarik. Nah, ini menurut teman-teman menarik kan daripada ini ya. Mungkin ini udah biasa aja ketika melihat postingan ini, wah lebih menarik lagi gitu ya, dan lebih tertarik untuk orang-orangnya. Jadi buatlah pembaca agar tidak bosan saat melihat tulisan dan postingan Anda. Nah, selanjutnya inilah. Nah, ini disebut yang saya sebut copywriting ya, dan atau perbedaannya content writing dan copywriting. Nah, ini konten aja cuman gini aja ya, panjang bang. Tapi ketika dia rubah ke copywriting ya jadi seperti ini ya. Simple, lebih padat gitu ya, tapi lebih sederhana, tapi memiliki arti yang sangat luas. Nah, pentingnya sebuah copywriting di situ. Nah, jadi ini teman-teman saya sudah buat pola sederhananya cara membuat copywriting itu. Yang pertama itu headline ya. Jadi headline ini adalah kunci kalau menurut saya. Jadi 3 detik pertama Anda akan menentukan segalanya ya. Judul ya headline itu.
Selanjutnya adalah penawaran. Selipkan penawaran. Setelah buat headline, di bawahnya adalah penawaran. Jadi sebuah promosi itu akan gagal jika penawarannya tidak cukup kuat. Ya namanya kita mau jualan, pasti kita buat tulisan promosi ya. Nah, tapi promosinya harus yang cukup kuat ya, sehingga penawaran kita diterima oleh pembaca. Selanjutnya adalah alasan. Nah ini pola ini semuanya saling keterkaitan ya. Ketika ada penawaran, pastikan juga ada alasannya. Kenapa sih kita harus beli produk Anda gitu ya? Ketika Anda sudah nawarin, ya ini alasannya. Jika Anda ingin membuat konsumen yakin dengan penawaran Anda, maka Anda itu harus membuat alasan yang kuat, teman-teman. Jadi menurut John Chaples ini, alasan yang paling sering membuat iklan gagal adalah pengiklan lupa menjelaskan mengapa sih orang-orang itu harus membeli produk dan jasa Anda. Nah, penting sekali ya alasan juga. Jadi jangan bedakan antara selling dan telling ya. Kalau selling itu jualan, kalau telling itu bualan. Jadi poin alasan ini yang paling penting adalah why-nya sih, kenapa gitu ya, bukan what-nya, bukan apanya ya. Jadi why yang harus ditonjolkan oleh teman-temannya. Ketika sudah melakukan penawaran, kenapa sih harus beli? Nah, ini alasannya harus dituangkan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah call to action. Jika call to action Anda lemah, maka orang-orang itu hanya akan menikmati tulisan saja. Nah, call to action ini adalah tujuannya bagaimana caranya agar pembaca itu benar-benar terdesak untuk melakukan action segera, baik untuk memesan atau menghubungi gitu ya. Jadi pentingnya call to action ini ketika dia sudah baca tulisan kita, segera menghubungi kita gitu ya. Bagaimana caranya membuat tulisan call to action, nanti akan ada contohnya. Nah, yang terakhir adalah garansi. Nah, garansi ini adalah keberadaan pola ini untuk memaksa pembaca untuk benar-benar action. Jadi ketika tadi sudah disuruh menghubungi, nah di sini digerakkan lagi gitu ya. Jadi garansi ini adalah penghubung call to action. Jadi penghubung call to action. Jadi di sini siapkan tulisan-tulisan seperti scarcity ya, seperti unit terbatas atau urgensi. Jadi agar tak menunda-nunda lagi. Nah, itulah pola sederhana yang bisa teman-teman terapkan dalam membuat copywriting. Jadi copywriting itu bukan penawaran itu, postingan itu bukan hanya sekedar penawaran saja ya. Seperti tadi yang jual Astrea itu sudah umum gitu ya. Jadi buatlah yang menarik sehingga tulisan Anda atau postingan Anda itu dilihat oleh calon pembeli. Nah, di sini teman-teman sudah saya tulis contohnya ya. Jadi di sini sudah saya pisah-pisah juga ya. Ada headline-nya atau ada tadi penawarannya. Nah, kita bedah satu-satu. Nah, yang paling atas ini adalah headline, teman-teman. Nah, headline ini harus yang menarik karena kuncinya semuanya ada di sini. Kunci copywriting ada di headline. Headline ini kadang orang-orang itu bilang iklannya iklan Anda. Nah, ketika headline-nya keren, headline-nya menarik, orang-orang pasti akan membaca ke bawahnya lagi. Jadi headline itu jika orang-orang tidak membaca headline, dipastikan mereka itu tidak akan membeli produk. Ya, jadi apalagi membacanya ke bawah ya. Kalau headline-nya hanya biasa-biasa saja gitu garingnya. Seperti yang ada di contoh ini, wow, serius deh beli coupling produktif di sini, tinggal nunggu panen aja. Nah itu, wah apa ya katanya? Tinggal nunggu panen, beli coupling tinggal nunggu panen. Nah ini buat ketertarikan gitu. Berbeda ya kalau kita cuma nulis dijual coupling produktif harga sekian. Nah itu sudah umum teman-teman. Jadi memang karena iklannya banyak gitu ya, kompetitor kita banyak, maka buatlah yang menarik seperti itu. Jadi sebuah survei juga membuktikan bahwa hanya 8 dari 10 orang yang membaca judul dan hanya 2 orang saja yang meneruskan pembaca isi selanjutnya gitu ya. Jadi disinilah pentingnya headline-nya. Jadi 3 detik pertama mempengaruhi postingan Anda gitu ya. Buatlah headline semenarik mungkin. Nah, yang selanjutnya ini adalah penawarannya. Di sini peluang emas ini cocok bagi Anda yang ingin memiliki kebun buah dan penghasilan tambahan dari hasil panennya. Telah hadir coupling kebun ready stock pertama di Indonesia, Taman Tafiz Firdaus, produk unggulan dari PT Bumi Madinatul Firdaus yang bekerja sama dengan PT Botanisit Indonesia sebagai tenaga ahli pengelola tanaman dan pemasaran bagi hasil panennya. Nah, di sini teman-teman, penawaran ini juga jangan hanya sebatas penawaran, dijual coupling itu.
ready stock. Nah, jadi teman-teman harus bagaimana caranya membuat hypnotic writing yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi bagaimana caranya menghipnotis pembaca itu ya peluang emas. Nah, ini seakan-akan ini adalah satu-satunya coupling yang benar-benar kesempatan emas buat pembeli gitu ya. Jadi penawaran ini dimasukkan kata pengantar gitu ya. Setelah tadi serius deh. Nah, ini penghubung ya, kata pengantar ini penghubung antara yang headline tadi dengan poin selanjutnya. Lalu jelaskan juga deskripsi produknya. Ya, agak belepotan ya, karena saking semangatnya nih teman-teman. Nah, jadi jelaskan apa sih coupling kita itu ya, kita harus dijelaskan. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengimprove sendiri, membuat sendiri, ya berkarya sendiri ya, sebagai tergantung teman-teman, sekreatif teman-teman gitu ya. Nah selanjutnya, nah di sini setelah adanya penawaran maka harus adanya alasan. Nah kenapa sih kita harus menawarkan produk saya ke Anda? Ya ini alasannya gitu ya. Perkuat dengan alasan. Nah mengapa Anda harus beli coupling Taman Tamis Firdaus? Dijelaskan poin-poinnya, legalitasnya aman, couplingnya sudah dipatok, dikelola oleh tenaga ahli, dapat 2 keuntungan dunia dan akhirat. Nah, jadi alasan ini adalah yang paling sering membuat iklan gagal, teman-teman. Kalau pengiklannya lupa, nggak memberikan alasan ya. Ketika sudah nawarin, kenapa sih nggak dikasih alasannya ya? Itu yang tadi saya jelaskan bahwa alasan ini adalah diperkuat why-nya sih. Kenapa? Bukan what-nya ya, bukan apanya, tapi kenapa kita harus beli barang yang kita tawarkan. Mengapa Anda harus beli barang yang kita tawarkan. Nah, penting sekali ya alasan ini. Lalu selanjutnya adalah control action. Jadi setelah dilakukan penawaran dan alasannya dijelaskan, maka lakukan control action. Jadi control action ini tujuannya itu adalah bagaimana caranya agar pembaca benar-benar terdesak untuk melakukan action sekarang juga. Jadi nggak menunda, langsung gitu ya menghubungi Anda. Nih, kita lihat control actionnya. Unit terbatas gitu ya. Dapatkan hadiah emas logam mulia langsung saat pembelian coupling secara cash. Jangan sia-siakan kesempatan yang langka ini. Segera hubungi nomor di bawah ini. Jadi di sini buat poin keterdesakan ya, agar mereka langsung menghubungi atau langsung membeli gitu ya. Kalau endingnya membeli gitu ya, tapi minimal mereka langsung menghubungi karena kita sudah jelaskan unit terbatas. Nah ini buat poin keterdesakan atau supaya dia benar-benar action gitu ya. Ketika sudah kita berikan penawaran, kita sudah jelaskan juga alasannya apa, lalu buat control action gitu. Dan yang terakhir adalah NB atau garansi gitu ya, not ban gitu ya. Jadi garansi ini adalah pembantu ya. Pembantu untuk yang control action ini. Jadi adanya garansi ini bahwa benar-benar si pembaca harus action sekarang juga. Nah, di sini buat poin scarcity atau ketakutan ya scarcity. Seperti unit sudah terjual lebih dari 120 coupling. Jadi benar-benar fakta gitu ya, sudah menggaransi gitu ya bahwa kita couplingnya memang sudah terjual 120 coupling gitu ya. Buktikan sendiri dengan survei ke lokasi, cek legalitas langsung di lokasi, refund booking fee 100% selama 7 hari. Nah jadi garansi ini mematahkan asumsi bahwa mereka itu merasa karena kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, buyer itu, konsumen itu, mereka itu nggak mau merasa bodoh ketika benar-benar bisa dirayu, ketika tahu bahwa kita itu sedang menawarkan produk ke dia. Jadi garansi ini adalah faktor pendukung agar dia benar-benar control action, agar benar dia menghubungi teman-teman seperti itu. Nah, itu adalah pola sederhana yang saya buat ya. Ini ada headline, penawaran, alasan, call action, garansi. Jadi silakan teman-teman buat copywritingnya mengikuti pola ini ya, buat sebanyak-banyaknya, terserah teman-teman ya, sekreatif mungkin ya. Saya nitip kuncinya di headline ya. Headline ini adalah penentu 3 detik pertama. Buat headline yang menarik, semenarik mungkin, segokil mungkin, tapi masih masuk akal dan maksud faktanya gitu ya, nggak mengada-ngada gitu ya. Nah,
Cukup sekian ya materinya teman-teman. Materinya simple tapi mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang baru mengenal copywriting ya. Nanti bisa belajar sedikit-sedikit. Jangan lupa ya, ketika nanti sudah membuat, ketika ada yang mau ditanyakan bisa di komentar di bawah ini atau bisa nanti di grup yang sudah disediakan ya. Dari saya ada sebuah quotes ya, ketika Anda gagal dalam praktik, yakinlah bahwa keberhasilan akan menanti setelahnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.